Tanpa biaya ya? Tanpa biaya, 0 rupiah. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di Rosidin Channel. Pada kesempatan kali ini, saya akan sedikit bercerita tentang pengalaman-pengalaman saya selama ini. Bongkar-bongkar soundcard walaupun masih terbatas ya, masih banyak tipe-tipe soundcard yang belum saya garap. Namun saya akan berbagi cerita tentang salah satu soundcard yang menggunakan phantom power, terutama phantom power yang menggunakan jack 3,5 seperti contoh tipe M6 ya. Nah, seperti ini. Mohon maaf. Bisa jelas gak? Di sini ada 48 volt. Nah, berarti ini untuk mic phantom power 48 volt. Banyak kawan-kawan kita yang mengeluhkan phantom powernya gak jalan, phantom powernya gak jalan gitu kan. Dan saya pun sering membaca di komenan-komenan dagangan orang lain ataupun ya tempat berjualan orang lain yang konsumennya komplain bahwa phantom powernya gak jalan gitu. Ada dua kendala yang menyebabkan nggak berjalan, yaitu satu dari kabel BM800. Hampir sebagian besar yang masuk ke saya, terima kasih untuk kawan-kawan yang sudah mempercayakan pengerjaan modifikasi soundcard ataupun perbaikan soundcard ke saya. Terima kasih atas kepercayaannya. Semoga Allah membalas segala kebaikannya, itu menjadi suatu bahan pembelajaran buat saya, menambah pembendaharaan ilmu dan juga menambah income buat saya. Kendala ternyata ada pada kabel ya. Sebagian besar soundcardnya tidak apa-apa. Kecuali waktu yang mungkin beberapa bulan ke belakang atau tahun ya, beberapa bulan ke belakang saya pernah bikin satu video dengan judul modifikasi phantom power M6 waktu itu. Videonya nanti bisa cek lah ya. Intinya di sana karena terlalu sering dipaksakan, ditancap terus kabelnya kepada jalur phantom power 48-nya. Dan si rangkaian 48 volt di dalam mesin ini jebol. Jadi 48 volt ini dia mengisi kepada dua jalur, yaitu pada jalur hot, pada jalur cool. Jadi 3 jalur pada mic, yaitu hot, cool, ground. Yang hot dan cool ini diisi tegangan 48 volt untuk mic phantom power ya. Mic phantom power itu seperti mic seperti ini. Ini mic seperti ini dia membutuhkan tegangan 48 volt supaya bisa bekerja dengan maksimal. Bisa bekerja pada soundcard biasa, cuman kita harus nempel gini ke mulut gitu kan bicaranya. Tidak bisa kita jarak segini, apalagi jarak segini kita nggak bisa, harus nempel ke mulut gini baru bisa bunyi gitu. Nah, ternyata produsen daripada mic BM800 ini, maaf ini KW ya, nggak tahu, saya belum pernah mendapatkan mic BM800 yang ori, belum pernah pegang, belum pernah beli. Jadi kita bahas yang KW aja karena itu yang ada di pasaran dengan harga ya 200-an ke bawah lah ya mic ini kalau tidak salah. Berapalah, mungkin harga sekarang mungkin udah lebih murah lagi. Semua mic kondensor ideal pada kabelnya menggunakan jack seperti ini, jack 3,5 stereo, dan pada jacknya yaitu di sini ada dua gelang ya, berarti TRS ya. Di sini ground, di sini hot, di sini cool harusnya. Kalau untuk phantom power, tapi ideal pada mic kondensor yang cincin tengah dan yang cincin depan ini disatuin, di shot. Kenapa di shot? Tujuan daripada produsen di shot untuk jalur ini supaya bisa digunakan pada soundcard yang tanpa phantom power, bisa digunakan pada komputer, atau bisa digunakan kepada perangkat yang bisa disambung mic kondensor gitu. Intinya mic kondensor itu dia membutuhkan tegangan 2,8 volt untuk kondensor biasa ya, seperti kondensor mic kancing kayak gitu. Ini jacknya seperti ini stereo. Jadi yang gelang tengah dengan gelang ujung ini disatuin. Sama halnya pun seperti kabel ini. Kabel ini pun gelang tengahnya dengan gelang ininya disatuin. Gitu. Apakah bisa jalan? Jalan pada komputer, pada mic BM8, pada soundcard
apa yang murah itu V8 atau shortcut yang lainnya yang tanpa ada phantom power. Memang idealnya phantom power itu menggunakan jack Canon atau jack XLR ya, atau jack yang cuknya 3 ya, atau sambungan ke sini lah, seperti gini lah ya, sambungan ke sana. Tapi ini produk murah meriah, kabelnya pun bisa fleksibel kemana-mana. Cuman kalau masuk ke sini, ini gak akan jalan. Ini gak akan jalan. Kenapa? Karena hot dan cool ini gak boleh bersatu. Hot dan cool ini mempunyai tegangan plus 48 plus 48 berbeda ya. Jadi apabila disatuin, ini jadi short justru. Jadi short si hot dan cool ini. Ditambah dengan kabel di dalam ini, ini hot dan coolnya di short. Tapi tidak mengapa sebenarnya kalau ini, karena dari sininya pun cuman dua itu, si hot coolnya disatuin, si groundnya sendiri, si ground di sini masuk ke cool. Jadi cool di sini di short juga. Solusi pertama yang mungkin sangat simpel ya buat kawan-kawan. Kawan-kawan tinggal beli kabel seperti ini, yaitu ujung kepalanya ke ujung mic, ujung ininya ke ujung jack 3,5. Dengan catatan, ini kan andalan. Nanti kawan-kawan beli yang balan. Maksudnya yang balan itu berarti yang 3 kabel ya. 1, 2, 3. Karena kesininya pun 1, 2, 3. Saya belum tahu apakah ada jual apa belum ya di online ataupun toko elektronik yang jack 3,5 tuh mic seperti ini. Tuh XLR seperti ini. Tapi kebanyakan toko elektronik itu dia mempunyai teknisi ataupun pelayanan menerima pasang. Biasanya membuatkan kabel mic atau hal-hal simpel mereka masih mau mengerjakan. Kita tidak bilang ke mereka, minta bikinkan kabel mic dengan ujung jack 3,5, tapi minta yang stereo. Jadi dipisah idenya ya, untuk jadi hot, cool, ground. Mereka sudah paham. Tinggal bikin, beli, mungkin ya kisaran harga berapa ya, 50.000, 60.000-an lah udah jadi. Toko akan mau kalau ada teknisinya ya, kalau ada yang kerjanya, karena toko akan mempunyai 3 keuntungan. 1, penjualan kabel, kedua penjualan jack, otomatis 2 jack yang dibeli, tergantung kebutuhan kita jacknya mau yang bagus atau yang gimana. Yang murahan nanti mungkin toko menyarankan jangan yang murah cepat rusak atau gimana gitu. Ketiga, jasa, berarti mempunyai 3 keuntungan: penjualan kabel, penjualan 2 jack, dan jasa pemasangan atau jasa perakitan kabel gitu. Kawan-kawan tinggal pasang, cep, dijamin nyala. Hati-hati kawan-kawan, kalau ternyata dicolok, ini BM800 baru kabelnya, dicolok terus-menerus di sini dan phantom power di on kan, ini lama-lama si rangkaian phantom powernya akan jebol. Karena phantom power ini dari baterai 3,7, di sini 3,7 kan baterai itu, di up menjadi 48. 2 kali 48. 48 ke hot, 48 ke plus. Itu terpisah ya. Beda-beda jalur dua-duanya gitu. Intinya dari 3,7 dinaikkan menjadi 48 volt. Solusi yang pertama sangat simpel. Kawan-kawan tidak perlu pusing bongkar-bongkar, tidak perlu takut jadi rusak, tidak perlu takut salah solder, tidak takut hilang baut, hilang tutup atau apalah gitu. Tinggal beli kabel udah jadi jreng gitu. Namun untuk kawan-kawan yang mungkin kreatif lah ya, yang gitu dibongkar aja ibaratnya gitu kan. Senang dengan bongkar-bongkar atau senang dengan otak-atik atau senang oprek-oprek ya. Untuk kasus seperti ini, kalau belum mati rangkaian 48-nya ya, dengan catatan rangkaian 48 voltnya belum mati terkonsletkan oleh kabel. Kawan-kawan tinggal bongkar, nanti solusinya saya praktekkan. Kalau ada solder silakan siapkan solder, kalau tidak ada pun tidak mengapa, bisa tanpa solder sekalipun. Hati-hati pengerjaannya, jangan sampai yang tadinya kita mau jadi bagus malah jadi rusak gitu. Yang menggunakan mic phantom power 3,5 ini saya lihat beberapa tipe daripada soundcard ya, termasuk tipe M6 ini.
Ada tipe-tipe seperti Maono yang harga-harga di atas 1 jutaan lah ya, di atas 500.000 sampai dengan 1 jutaan lebih. Bahkan ada yang murah-murah seperti Q7, Q7S, terus beberapa tipe sudah menggunakan jack Cannon. Sudah menggunakan jack Cannon SLR, itu udah jelas SLR ya, berarti ada 3 jalur yaitu ground, hot, cool, itu tidak khawatir. Kabelnya pun khusus, berarti ujungnya harus SLR kembali. SLR tuh SLR male tuh SLR female nanti ujungnya gitu. Solusi kedua akan saya tunjukkan, solusi lebih murah tanpa biaya Rp1 pun. Tanpa biaya Rp1 pun. Kawan-kawan siapkan obeng. Kalau ada obeng 2,5 atau 1,5 mili boleh. Kalau 1,5 obeng kayak obeng handphone gini, kayak gini nih. Kalau 2,5 obeng-obeng kayak gini lah untuk baut-baut kayak soundcard cocok ya. Obeng murah lah. Kalau beli pun obeng ini 5.000 10.000 lah kalau tidak salah. Lupa ini pun udah kena solasi, udah kena apa, udah pecah nih. Alhamdulillah berjasa nih. Ilmu ini ya alhamdulillah dapat dari kawan-kawan semua. Tidak serta-merta pencarian saya, tidak serta-merta riset saya pun kadang menonton orang lain. Alhamdulillah, terima kasih kawan-kawan yang sudah mempercayakan kepada saya, yang telah mengirimkan barang-barangnya untuk dimodifikasi. Salam hormat, terima kasih, semoga Allah membalas dengan segala kebaikannya. Oke, supaya tidak makan waktu panjang, berhubung durasi juga, saya akan bongkar ya. Kebetulan si Soundcard ini punya dari konsumen kawan subscriber kita yang mempercayakan kepada saya, dia pengen di-up untuk kepekaan mic kondensor, saya up menjadi 3 kali lipat. Dari asalnya 3,3 kilo untuk inputnya, saya turunkan menjadi 1 kilo, otomatis 3 kali lipat kencangnya ya, nanti untuk mic kancing, kalau ini mic kancing ataupun mic mic clip on ya. Ke Phantom Power ini pun jalan, ke mic ini pun jalan, cuman harus gini nah. Halo 1 2 3 3 2 1 halo, harus gini nih, gitu. Beda kalau menggunakan jack Phantom Power ini. Kedua, mengerjakan ingin ditambah mic dinamik supaya untuk karaokean di rumah, untuk berdua katanya pakai mic dinamik bisa. Jadi saya modifkan 2 jack dinamik. Videonya sudah ada ya di beberapa bulan ke belakang, saya pun lupa video lama. Coba carilah judulnya M6 lah, Soundcard M6. Sudah ada videonya cara modifnya bagaimana, ditambah apa aja rangkaiannya, silahkan berekspresi sendiri. Saya yakin orang-orang Indonesia ini orang-orang kreatif, orang-orang cerdas, orang-orang hebat. Orang-orang Indonesia ini selalu merasa tidak puas dengan barang yang datang ke kita. Kita ingin lebih, bahkan saking kreatifnya kita, yang normal jadi rusak, termasuk saya ya. Oke, kita bongkar ya untuk dalemannya apa aja supaya nanti kamera saya balik ya supaya dipraktekkan bagian yang dimodifnya tanpa biaya ya, tanpa biaya Rp0. Oke, saya praktekkan kawan-kawan. Baik kawan-kawan, saya akan tunjukkan bagaimana untuk modifikasinya supaya kabel ini tetap bisa dipakai, kita tanpa keluar kabel ini bisa tetap dipakai, tidak keluar biaya dengan sedikit modifikasi pada soundcard yang menggunakan Phantom Power jack 3,5. Ini khusus yang jack 3,5 ya, modif ini bukan pada jack XLR ya. Kebetulan ini baru selesai modifikasi. Tadinya saya nggak akan buat video ini, tapi sangat perlu sih informasi ini buat kawan-kawan. Mudah-mudahan bisa bermanfaat buat kawan-kawan semuanya dimanapun berada, terutama kawan-kawan kreatif Indonesia. Ini sudah dimodif untuk tambahan mic dinamik 2 biji dan juga penguatan pada mic kondensor. Oh, belum dibuka bautnya, tadi udah saya paten ya sebenarnya. Kita buka dulu ya bautnya ya. Nih kalau sudah dimodif gini, dibuka kembali. Harus agak hati-hati karena pengkabelannya harus tertata rapi kembali. Nah, saya gini aja ya supaya mudah lah kawan-kawan lihat, supaya modifan saya nggak berubah kembali.
Apa yang dirubah yaitu di sini saya menggunakan penguatan yang asalnya 3,3 saya turunkan menjadi 1 kilo. Pembahasan ini ada pada video ke belakang, nanti kawan-kawan bisa lihat. Saya akan bahas saja tentang Phantom Power update ya berarti daripada waktu itu, karena waktu itu sudah jebol pada bagian Phantom Powernya. Tadi saya sebutkan pada pertama yaitu, nah jack ini pada jack ini yaitu 3 ya, yaitu ground di sini hot, di sini cool, di sini hot. Hot dan cool ini di short. Ini short, memang bawaannya di short supaya bisa jalan kepada sound card yang biasa-biasa atau mic condenser clip on ya utamanya. Bisa dipasang komputer juga nyala, cuman dengan kendala kita harus nempel ke mulut gitu. Dengan shotnya ini berarti tegangan pada Phantom Power 48 akan shot. Kita perbesar videonya, bisa di zoom besar gak ya? Nah di sini nih, saya akan coba perbesar. Nah ini kan jacknya ya, di sini, dan di sini. Ini dua-duanya mengeluarkan tegangan 48 volt terpisah. Berhubung si jacknya di short, untuk supaya kabel ini kita bisa tetap pakai dan kita tidak beli lagi, berarti harus buang salah satu Phantom Powernya. Bukan Phantom Powernya yang dibuang, tapi jalurnya. Kita lihat jalurnya di sini, ini cukup besar ya, zoomnya segini kayaknya cukup. Ini 2 jalur, kita lihat jalurnya, yang ini masuk ke L ini, masuk ke sini, masuk ke R sini, berarti jalur yang ini, yang luar ini. Yang ini satu lagi jalur ke yang ini. Nah, kita selusur jalurnya, dia masuk kepada elko ini. Ini bagian yang hot, ini bagian yang cool. Oh mohon maaf, ini bagian yang cool, ini bagian yang hot. Kawan-kawan sangat mudah solusinya. Kalau kawan-kawan ada solder, silahkan siapkan solder. Kalau kawan-kawan tidak ada solder, bisa pakai pinset seperti ini. Nah, seperti ini pinset, bisa pergunakan obeng kecil, boleh. Supaya tidak terjadi short, kita buang jalur Phantom Powernya 1. Kita pahamkan dulu ya. Jalur Phantom Power itu, mohon maaf, saya perkecil dulu. Jalur Phantom Power itu 1 ground, 2 hot, 2 cool, 3 hot ya. Dua-dua ini ada tegangan Phantom Power 48 dan tegangan 48-nya berbeda, tidak satu. Apabila ini disatuin, justru jadi hilang Phantom Powernya, jadi 0 gitu. Nah, solusinya kita buang jalur Phantom Powernya. Kita cek lagi kembali. Oke, silakan kawan-kawan simak. Saya tidak lingkari, saya akan tunjuk pada bagian resistor yang akan kita buang. Nah, ini saya coba fokuskan ya. Di sini ada resistor nih, hitam 1. Di sini udah gak ada. Nah, ini yang saya buang. Ini buang. Kawan-kawan bisa pakai solder, bukanya bisa pakai pinset, dicongkel langsung pun supaya patah atau supaya copot. Hati-hati jangan sampai terangkat jalurnya. Intinya supaya pecah bisa. Dijamin langsung jalan dan normal. Itu. Kualitasnya bisa kawan-kawan silahkan buktikan sendiri. Bisa menggunakan Phantom Power jarak 0,5 meter. Bisa 1 meter pun masih tertangkap dengan ruangan yang kedap ya, maksudnya kedap itu. Karena Phantom Power ini tidak cocok untuk ruangan terbuka. Kalau ruangan terbuka nanti suara bising motor, apalah masuk semua ke telinga. Gitu. Nah itu kawan-kawan solusinya. Atau perlu saya praktekkan ya? Sudahlah, tidak usah lah. Di video-video sebelumnya sudah dipraktekkan untuk Phantom Powernya. Suara mic Phantom Power. Terima kasih kawan-kawan yang sudah menyimak, yang sudah setia. Mohon maaf banyak lama tidak upload video berhubung situasi kondisi itu ini dan lain-lain. Faktor kesehatan juga menunjang, faktor itu ini dan lain-lain. Intinya salam sukses buat rekan-rekan. Terima kasih yang sebesar-besarnya, penghargaan buat rekan-rekan semuanya. Doa dari saya mudah-mudahan kawan-kawan disehatkan, dilancarkan, diberkahkan, dimudahkan segala usaha dan urusannya. Dan semoga kawan-kawan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Salam sukses kawan-kawan, salam kreasi, salam satu hobi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.